Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Salam jumpa kembali dengan Om Pas, ocehan mantan polisi anti suap. Para pemirsa yang saya muliakan, kita akan santai ya, masih membicarakan masalah sinetron Duren 3. Dan ini akan kita fokuskan kepada khusus jurus andalan Kaisar Sambo. Maksudnya adalah tindakan-tindakan dari Bapak Sambo mulai dari awal kejadian tanggal 8 Juli dan sampai akhir-akhir ini. Saya catat ya, kalau dari awal kejadian itu ya, dulu tanggal 8 itu kurang lebih sore itu, jurus pertama yang diterapkan oleh Kaisar Sambo adalah rembuk rencana pembantaian Yosua. Di mana rembukan itu dilakukan di Saguling di lantai 3. Katanya gitu ya, dia merencanakan karena merasa harkat dan martabat keluarganya terasa diinjak-injak, dihina oleh Yosua, maka dia panggil ajudannya untuk merencanakan akan menghabisi Yosua, yaitu di rumah Duren 3. Dan kemudian rencana itu rupanya terus dikerjakan dan terjadilah pembantaian itu di kamar tamu rumah dinas Sang Jenderal di Duren 3. Di mana dikabarkan waktu itu adalah Kaisar Sambo memaksa Baradae untuk menembak Yosua yang waktu itu sudah dalam keadaan berlutut dan tangannya di atas seperti ini. Ini ceritanya pengacara yang gondrong itu ya. Kemudian disaksikan oleh ajudan yang lain yaitu Brigadir RR dan Kuat Ma'ruf yang merupakan pembantu cukup lama di tempatnya Pak Sambo itu. Ditembak dor kira-kira 4 kali oleh Baradae yang dulu dikabarkan penembak jitu, tapi katanya itu baru sekali itu menembak itu. Dan kemudian setelah itu kemudian Bapak Sambo menembakkan ke atas tor dengan maksud untuk mengalihkan atau menghilangkan jejak. Itu adalah jurus yang pertama yang dilakukan oleh Pak Sambo, yaitu merencanakan pembantaian Yosua yang kemudian dilakukan bersama dengan ajudannya dan disaksikan oleh Brigadir RR dan Kuat. Dan setelah itu jurus yang kedua adalah Bapak Sambo melakukan panggilan darurat kepada loyalisnya. Maksudnya loyalis adalah anggota-anggota yang tergabung di dalam Satgasus ya, sehingga dia mempunyai loyalis khusus gitu. Maka sore itu juga dipanggil semua, ada yang dari Polda, ada yang dari di bawahnya sendiri di Paminal, kemudian ada yang dari Propos ya, dipanggil kurang lebih 30-an lah waktu itu, dipanggil mendadak. Terus ada yang ditugasi suruh membersihkan TKP, kemudian ya intinya adalah untuk mengalihkan bahwa kejadian itu seakan-akan bukan pembantaian yang dilakukan oleh Bapak Sambo itu bersama ajudannya, tetapi didalilkan seakan-akan bahwa terjadi percobaan penodongan dan pelecehan oleh Brigadir Yosua kepada Ibu Putri yang waktu itu ada di kamar, dan Ibu Putri teriak ketika itu Brigadir Yosua keluar, kemudian disapa oleh Baradae, ada apa bang? Tapi malah dengan panik katanya tuh menembak membabi buta, tapi kemudian ditembak balas oleh Baradae dan terkaparlah Brigadir Yosua. Jadi jurus kedua daripada Bapak Sambo itu adalah memanggil anak buahnya yang loyalis untuk mengamankan TKP, untuk merubah TKP. Antara lain yang dilakukan adalah CCTV dicopot, terutama CCTV juga yang ada di Satpam itu ya. Jadi itu kejadian itu jurus kedua ini mulai tanggal 8, 9, sampai 10 gitu. Karena 11-nya kan rilis. Nah, jurus yang ketiga adalah menyusun skenario. Skenario-nya dibuat bersama dengan Fahmi, penasihat ahli Kapolri yang dekat dengan dia itu. Fahmi mendiktikan, Fahmi ingin menulis kronologisnya, didiktikan oleh Pak Sambo. Jadilah rilis itu, kemudian rilis itu dibacakan pada hari Senin oleh Karo Penmas. Di mana di dalam rilis itu langsung diceritakan cerita singkatnya, walaupun hanya 3 hari, dikatakan bahwa Brigadir Yosua meninggal karena mencoba melecehkan dan menodongkan Ibu Putri, dan kemudian terjadi tembak-menembak antara Yosua dengan Baradae dan Yosua meninggal. Jurus yang ketiga adalah mengirim jenazah cepat. Malam itu juga ya, hari Sabtunya itu jenazah cepat-cepat diotopsi, kemudian dipakai pakaian dinas, kemudian dikirim dengan pesawat, diserahkan kepada keluarganya, dan sampai sana dikawal oleh Jenderal
yang kemudian dinonaktifkan juga itu. Nah, di sana jenazah tadinya mau cepat-cepat disuruh kubur saja karena ini masalah aib, masalah keluarga, tetapi rupanya keluarga menolak, sehingga akhirnya ya jadilah beda dengan rencana ya. Yang tadinya kasus itu mau ditutup-tutupi karena dianggap kasus internal gitu, keluarga bisa dibujuk untuk bisa menerima, tapi ternyata keluarga menolak dan bahkan marah dan melakukan gugatan balik. Kira-kira itulah jurus yang dilakukan oleh Pak Jenderal Sambo itu untuk menutupi kejadian itu yang dia melakukan tadinya khilaf, dan kemudian dicoba TKP-nya dihapus, dan kemudian mencoba untuk meredam suara daripada keluarganya, tapi keluarganya ternyata menolak. Jadi jurus yang ketiga ini rupanya tidak berhasil ya, justru mendapatkan serangan balik dari keluarga yang demikian dahsyatnya, protes dan mereka mengumbar ke sana sini, sehingga terpaksalah itu dirilis pada hari Senin itu gitu. Jurus yang ketiga ini lumayan juga ya. Jadi dalam dia mencoba merekayasa tempat atau menghilangkan jejak itu agak berhasil pada awalnya, karena dari polisi sendiri juga tidak memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang janggal akibat daripada rilis yang pertama itu. Tapi kemudian dengan adanya teguran daripada Presiden, awas jangan ditutup-tutupi, kemudian dari masa yang viral demikian, akhirnya Bapak Kapolri bikin tim sus. Nah, ketika dibikin tim sus inilah Pak Kaisar Sambo mengeluarkan jurusnya yang keempat, yaitu mengintimidasi jalannya penyidikan yang dilakukan oleh tim sus. Maksudnya intimidasi adalah begini, menghalang-halangi kerja daripada tim sus, sehingga tim sus mengalami kesulitan ya, karena meriksa juga sulit, manggil saksi sulit dan sebagainya itu, sehingga dari tim sus menyarankan supaya ini Pak Jenderal Sambo ini harus diisolasi, tidak hanya cukup dinonaktif tapi harus diisolasi supaya tidak mengganggu penyidikan, termasuk juga dengan 31 loyalisnya itu yang dikerahkan pada panggilan darurat pertama itu. Nah, setelah mereka itu dimasukkan di dalam isolasi di tempat penempatan khusus itu yang 30 hari itu, barulah tim khusus itu bisa melakukan tugasnya dengan lancar, dan dengan kelancaran itulah maka kemudian ditentukan Baradae sebagai tersangka. Nah, dengan dijadikannya Baradae sebagai tersangka itu, ternyata jurus rahasia daripada Pak Sambo, yaitu mencoba ingin memberikan imbalan kepada Baradae 1 miliar supaya tutup mulut, nanti kalau perkaranya di SP3 maka dia akan dikasih 1 miliar, RR 500 dan kuat 500. Tapi karena itu gagal, karena Pak Sambo itu akhirnya dinonaktifkan, Baradae kan akhirnya balik keterangannya berbalik lagi. Di bawah pertanyaan langsung oleh Bapak Kapolri, Baradae mengaku bahwa yang terjadi bukan itu ya, bukan tembak-menembak, tetapi dia disuruh oleh Bapak Kaisar Sambo untuk melakukan penembakan, dan dia melakukan itu. Nah, disitulah kemudian terkuak, dan akhirnya Bapak Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Jurus berikutnya yaitu ketika dipanggil menjadi saksi, dengan gagah berani dia masih ingin menunjukkan kewibawaannya, memohon maaf kepada seluruh dunia ya gitu ya, termasuk kepada keluarga daripada Brigadir J, terlepas daripada apa yang dilakukan kepada keluarga saya dan sebagainya. Intinya pada waktu itu jurus yang dikeluarkan adalah jurus yang berwibawa ya, bahwa dia hebat orangnya itu, dan belum menyadari bahwa perbuatannya itu yang khilaf itu sudah menghancurkan nama polisi. Itu jurus yang keempat atau kelima ya. Nah, terus jurus yang berikutnya adalah ketika akan diamankan ya, dibawa ke Brimob itu, ternyata anggota Brimob yang loyalis pada dia itu menjaga, sehingga waktu itu terjadi ketegangan, seakan-akan terjadi perpecahan Brimob. Di mana di Barreskrim didatangi pasukan Brimob banyak gitu ya, dan Mabes Polri juga tidak tidak memberikan penjelasan apa yang terjadi, mulai dari siang kok malam sampai sore kok masih banyak Brimob banyak. Ternyata itu adalah ketika itu upaya untuk mengamankan Baradae dan juga mengambil Bapak Kaisar itu untuk ditempatkan di Brimob. Jadi intinya gitu ya, pengerahan Brimob pengawalnya itu yang menimbulkan ketegangan waktu itu internal, tapi akhirnya ternyata dari Dankor Brimob menjamin bahwa anggotanya semuanya loyal pada Bapak Kapolri. Dan kemudian akhirnya terus berjalan prosesnya. Kemudian ketika akhirnya diputus bahwa Bapak Kapolri ya menyatakan bahwa Bapak FS adalah tersangka, Bapak Pando jurus yang berikutnya adalah mengakui bahwa dia bertanggung jawab atas tindakannya itu. Jantan lah gitu. Akan bertanggung jawab kepada semua yang dilakukannya. Itu jurus yang dilakukan berikutnya. Tetapi rupanya kan terus berjalan. Ibu Putri ditetapkan menjadi tersangka juga. Gitu.
dan Bapak Kaisar itu langsung diseret ke kode etik. Nah, ketika menjelang ke kode etik itu, merasa bahwa pasti kemungkinan akan diputus dengan PTDH, yaitu pemberhentian tanpa dengan hormat, tidak dengan hormat gitu. Dia mungkin surat permohonan maaf kepada para senior, kepada semualah bahwa ini atas tindakannya ini menyesal begitu dan sebagainya, memberikan surat pengunduran diri. Gitu. Rekan dan senior yang saya hormati, dengan niat yang murni, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri atas perbuatan yang telah saya lakukan. Saya meminta maaf kepada senior dan rekan-rekan semua yang secara langsung merasakan akibatnya. Saya mohon permintaan maaf saya dapat diterima, dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Saya juga siap menerima tanggung jawab dan menanggung seluruh akibat hukum yang dilimpahkan kepada senior dan rekan-rekan yang terdampak. Semoga kiranya rasa penyesalan dan permohonan maaf ini dapat diterima dengan terbuka, dan saya siap menjalani proses hukum ini dengan baik, sehingga segera mendapatkan keputusan yang membawa rasa keadilan bagi semua pihak. Terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Hormat saya, Ferdi Sambo. Dan memang surat pengunduran diri ini memang diberikan kepada para terduga, terlapor, atau istilahnya apa saya lupa itu ya. Pokoknya yang dibawa ke komisi etik itu apabila akan diputus dengan PTDH, dia boleh mengajukan pengunduran diri. Pengunduran diri ini ya nanti akan disampaikan oleh atasan yang berwenang. Kan kode etik hanya memutuskan PTDH misalnya ya. Yang bersangkutan boleh minta pengunduran diri, disampaikan pada pimpinan yang berwenang, yaitu dalam hal ini Kapolri. Nanti kalau Pak Kapolri itu menyetujui ya dia bisa mengundurkan diri. Tapi kalau dia boleh mengundurkan diri itu berarti kan dia keluar dengan hormat gitu. Makanya itu pengunduran dirinya itu sampai sekarang belum dijawab oleh Bapak Kapolri. Dan kemudian kemarin sudah diputus, kode etik memutuskan bahwa dia pemberhentian tanpa dengan hormat, tidak dengan hormat. Jadi upaya-upaya terus, jurus-jurus terus dilantarkan oleh Kaisar Sambo. Ya. Yang jurus yang terakhir kemarin adalah begitu diputus PTDH, dia mengajukan banding. Nah, ini sehingga publik ribut lagi, loh Pak, ini kok Pak Sambo ini gimana sih? Kemarin itu dari pertama sudah bikin surat maaf, mengundurkan diri, lah sekarang malah dibanding lagi, minta banding. Kan itu berarti kan mengulur-ngulur waktu. Percuma dong kemarin itu dia sumpah-sumpah bahwa minta maaf dan sebagainya. Itu omongan publik ya gitu. Nah, kalau dikaji dari aspek hukum ya, memang di dalam komisi etik itu memberikan kesempatan kepada setiap orang yang diperiksa di dalam kode etik itu boleh mengajukan banding. Setelah 3 hari paling lambat boleh mengajukan banding. Dan setelah itu kalau sudah ada ajukan banding maka dipikirlah komisi untuk memeriksa tingkat banding. Dan nanti akan diputus lagi dalam waktu kurang lebih 30 hari atau berapa. Tapi itu maksimal ya. Tetapi saya pikir Kapolri kan selama ini kan sudah memberikan petunjuk ya, stressing. Harus perkaranya cepat, siapa yang salah ditindak dengan tegas sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, kemarin kode etik itu ya biasanya di dalam pengalaman yang dulu nggak pernah tuh 1 hari diputus. Kemarin kan diputus 12 jam langsung diputus dan PTDH. Dan saya pikir ya memang pasti di PTDH. Karena apa? Walaupun dia belum diputus ingkrah atas pidana yang dituduhkan pada dia, yaitu 340 ya, pembunuhan yang direncanakan atas Yosua itu. Tetapi di dalam kode etik kemarin itu yang disasar adalah pelanggarannya dia, yang melanggar kode etik yang termasuk pelanggaran berat. Karena apa? Satu yang jelas di luar bertindak sewenang-wenang, membunuh, menghilangkan nyawa, kemudian melampaui batas kewenangannya, memanggil anggotanya dan sebagainya itu, merusak TKP dan sebagainya itu sudah bertumpuk-tumpuk itu, sehingga tidak akan mungkin dia terlepas daripada PTDH, itu kira-kira. Jadi dengan adanya permohonan mengundurkan diri itu, ya pasti Bapak Kapolri tidak mau dong mengabulkan itu, apalagi nanti di tingkat banding ini nanti kelihatannya kok kemungkinan kecil ya dia bisa lepas daripada itu. Nah, kemudian yang terakhir nih yang jurus belum keluar ya, tapi dikhawatirkan oleh publik ya gitu ya. Tadi di dalam talkshow muncul dari pengacara juga khawatir nih, ini jangan-jangan ini dengan mundurnya dia di PTDH karena mengajukan banding ya gitu. Ini dia masih mau mengeluarkan jurus-jurus yang ahli yang sebelumnya gitu, mempengaruhi hakim dan jaksa supaya nanti putusannya di sana bisa ringan atau bebas. Karena kan selama ini kan perkara yang dikirim ke sana itu kan kebanyakan cuma mendasarkan pada
pengakuan para saksi, di mana saksi itu juga merangkap jadi tersangka gitu. Sehingga dia bisa terjadi nanti mereka akan balik di pengadilan, nanti memutarbalikkan lagi atau merubah lagi kesaksiannya, kan jadi mentah. Nah, ini akhirnya proses yang sekarang cepat itu ya, proses pemberkasan kepada Pak Sambo yang kemarin dikirimkan ke jaksa ada 5 buah itu dianggap wah kok terlalu sumir kata itu. Jangan-jangan nanti terus kemudian sampai di pengadilan sana mental, bebas semua. Itulah yang dianukan. Jadi saya pikir menghadapi seperti ini ya, berkas itu ya dikirim ke jaksa. Itu polisi sudah mengumpulkan semua bukti, keterangan saksi, alat bukti yang lain, alat bukti yang dulu pernah dihilangkan ada yang kembali, ada yang tidak kembali. Tetapi kemudian semua dikirimkan ke jaksa, nanti jaksa sana yang akan meneliti kira-kira perkara ini masuk standar enggak untuk dijadikan bahan dakwaan. Gitu. Kalau tidak, pasti dia akan minta tambahan lagi apa yang kurang gitu. Makanya itu kemarin juga mengenai masalah motif kan gitu kan, motif. Sementara dari polisi itu tidak perlulah menyampaikan apa itu motifnya karena sudah cukup bukti untuk membuktikan unsur merencanakan membunuh dan banyak yang pesertanya itu sudah cukup untuk itu. Ada mana motif nanti biar saja keluar di pengadilan. Jadi kira-kira itu. Jadi jurus yang terakhir yang dikhawatirkan oleh para saksi ataupun para pelapor dari pihak korban itu jangan-jangan ini nanti perkara cepat tapi kemudian tidak bagus, kemudian nanti saya bisa bermain di sana gitu sehingga dia bisa ringan atau bisa bebas gitu. Itu kekhawatiran pada jurus terakhir Bapak Kaisar Sambo ini yang muncul gitu. Tapi saya pikir ini tidak perlu dikhawatirkan sekali ya karena berkas yang dikirim oleh Polri itu pasti oleh jaksa akan diteliti dan nanti apabila kurang pasti jaksa akan meminta tambahan. Dan kemudian kita juga berterima kasih karena jaksa juga mulai saat ini akan diajak direkonstruksi yang akan dilakukan hari Selasa itu. Pak Kapolri membuka kepada semua yang bisa akses, bisa mengikuti, bisa dilakukan secara transparan, dan bahkan jaksa penuntut umum juga ikut ke situ, sehingga ini akan mempercepat proses berkas yang diteliti oleh jaksa itu untuk bisa cepat menjadi P21. Jadi kira-kira demikianlah ya, ini iseng-iseng kita bahas mengenai jurus-jurus daripada Kaisar Sambo, mulai dari awal sampai titik terakhir jurus pamungkasnya ini ya. Jurus pamungkasnya itu yang dikhawatirkan oleh para pelapor, dari pihak korban terutama juga oleh para pengamat dari Komnas HAM yang ingin menjamin trial justice gitu ya. Jadi apa istilahnya mungkin peradilan yang fair lah, fair trial gitu ya kalau nggak salah tadi istilahnya gitu. Jadi terima kasih atas ikut sertanya di dalam diskusi yang tidak berbobot ini, tapi saya kira itu menambah kejelasan mengenai cerita awalnya bagaimana pola atau jurus-jurus yang disampaikan oleh Pak Sambo itu dalam rangka membela martabat keluarganya yang merasa diinjak-injak oleh Brigadir Yosua. Kita tidak tahu apakah memang demikian, tapi itulah suatu contoh ya bahwa kalau kita tuh khilaf ya dan tidak terkendali, itu memang lebih baik jangan bertindak, tapi mendingan duduk dulu kemudian sujud kepada Allah sehingga akhirnya kita tidak lepas kendali dan sesal kemudian di belakang. Sekian, terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Mohon dibantu subscribe, like, dan share-nya. Sampai jumpa.